Alkitab banyak contoh orang-orang yang sudah rasakan kebaikan Tuhan, selalu hidupnya berujung pada pelayanan kepada Tuhan. Di Yohanes pasal 12 kita berjumpa dengan seorang perempuan bernama Maria dari Betani, saudaranya Marta dan Lazarus. Yesus berkunjung 6 hari sebelum Paskah, dan lihatlah apa yang dilakukan Maria kepada Yesus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Minyak ini dikatakan mahal harganya. Kenapa mahal? Karena di dalam International Standard Bible Encyclopedia dikatakan minyak ini bukan made in Israel, ini made in India. Karena dibuat dari satu tanaman yang hanya ada di India. Itulah sebabnya minyak ini minyak impor, dan ini membuat minyak ini mahal. Seberapa mahal? Kita bisa lihat dari kalkulasi Yudas Iskariot di ayat yang keempat dan 5. Tetapi Yudas Iskariot berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar? Yudas langsung bisa taksir harga 300 dinar. Itu mahal? Mahal. Kenapa mahal? Karena kalau saudara melihat di dalam Matius 20 cerita tentang perumpamaan penggarap kebun anggur, Tuhan di sana memberikan kesepakatan dengan para pekerja. Kerja dari 6 pagi sampai 6 sore, 1 hari penuh di kebun anggur. Upahnya sehari sedinar. Buruh harian kerja 12 jam, 1 dinar. Minyak ini 300 dinar. Berarti untuk seorang pekerja harian, dia butuh 300 hari kerja. Atau boleh dianggap gaji 1 tahun, potong hari Sabat, untuk bisa membeli minyak narwastu ini. Minyak ini sangat mahal, tapi Maria persembahkan di kaki Yesus. Wajar Yudas bilang ini pemborosan. Tapi pertanyaannya, mengapa Maria rela memberikan sebanyak itu, semahal itu di kaki Yesus? Karena Maria pernah rasakan kebaikan Tuhan. Kebaikan apa? Ini Yohanes 12. Kalau saudara geser satu pasal, Yohanes 11. Yohanes 11, Yesus membangkitkan Lazarus. Siapa Lazarus? Saudara laki-lakinya Maria. Lazarus mati sudah 4 hari. Yesus datang panggil Lazarus keluar. Yesus berbuat mujizat kebaikan luar biasa, membangkitkan orang mati. Minyak narwastu murni memang mahal harganya, tapi mahal mana sama nyawa Lazarus? Tak ada artinya apa-apa, karena Yesus sudah berbuat begitu kebaikan yang banyak. Maria tidak pernah perhitungkan harga dengan Yesus, tapi kita banyak perhitungkan harga, bukan? Kamu bisa berikan seluruh dunia kepada Tuhan, itu pun sedikit, karena Tuhan menyelamatkan nyawamu, dan 1 nyawa lebih berharga dari seluruh isi dunia ini. Apa artinya orang punya isi dunia ini tapi kehilangan nyawanya? Maka jikalau Tuhan sudah menyelamatkan nyawamu, tidak ada yang bisa memberikan persembahan yang banyak kepada Tuhan. Semua kita, berapapun yang kita berikan, tetap sedikit. Maria rasakan itu. Makanya dalam urusan dengan Tuhan, tidak hitung-hitung harga. Dia berikan semuanya karena kebaikan Tuhan. Orang lain di dalam Alkitab yang kita bisa lihat, bisa catat juga, adalah seorang perempuan bernama Maria Magdalena. Maria ini, dia pernah bergabung dengan rekan-rekan wanitanya dan sama-sama mendukung pelayanan Yesus dengan kekayaan mereka. Dalam Lukas pasal 8 ayat 2 sampai ayat yang ketiga. Maria yang disebut Magdalena, Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Berarti termasuk Maria Magdalena melayani Yesus dengan kekayaan mereka. Maria Magdalena ini juga penting. Kenapa? Karena dia menyertai Yesus sampai penyaliban, sampai salib. Di mana para murid sudah hilang, para rasul sudah hilang, Maria Magdalena sampai salib. Maria Magdalena sampai kubur. Dialah yang pagi-pagi datang hari Minggu untuk mau merempah-rempahi mayat Yesus. Dan karena itu dia jugalah perempuan pertama yang mendapatkan berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Maria begitu melayani Tuhan, setia kepada Tuhan dalam keadaan tidak enak seperti salib dan kubur. Tapi pertanyaan kita adalah, mengapa dia bisa melayani dan setia seperti itu? Karena dia pernah rasa kebaikan Tuhan juga. Kebaikan apa? Markus 16 ayat 9. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi hari pertama minggu itu, dia mula-mula menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Rupanya dia pernah dirasuk oleh 7 setan. Itu berarti betapa mengerikannya hidup Maria Magdalena. Tapi Yesus mengusir 7 setan dari dia. Kebaikan Tuhan yang luar biasa. Lalu dengan apa dia balas? Dia gabung dengan kaum wanita untuk melayani Yesus. Dia iring Tuhan sampai salib. Ketika para rasul menghilang semuanya, dia tetap di sana. Dia tetap menangisi di sana. Dan minggu Paskah, dia juga lah hadir di sana. Kenapa? Karena dia pernah rasa kebaikan Tuhan. Semua ini menunjukkan bahwa
semua mereka yang sungguh-sungguh merasakan kebaikan Tuhan, itu hidupnya harus berujung pada pelayanan. Dan ini harus menjadi teladan bagi kita. Contoh-contoh yang sudah saya berikan adalah contoh di mana pelayanan kepada Yesus didasarkan atas kebaikan Yesus yang bersifat jasmani. Maksud saya adalah ibu mertua Petrus dapat kebaikan jasmani, sembuh dari sakit dan melayani. Maria mendapat kebaikan jasmani dari Yesus karena saudaranya dibangkitkan. Maria Magdalena mendapat kebaikan bersifat jasmani, dilepaskan dari 7 setan. Tapi saudara-saudara, ada kebaikan yang lebih besar dari kebaikan jasmani, yaitu kebaikan rohani. Jikalau saudara adalah sungguh-sungguh orang percaya kepada Kristus, saudara sebenarnya bukan dilepaskan dari 7 setan, tapi dilepaskan dari kebinasaan kekal. Orang yang belum percaya Yesus tak mungkin dapat hidup kekal. Orang yang tidak sungguh-sungguh terima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan tak mungkin bisa pergi ke sorga. Biarpun dia Kristen KTP saja. Tapi setiap orang yang sungguh-sungguh Kristen sejati, yang pernah buka hati menyambut Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan, dia pasti dapatkan hidup kekal dan tidak akan dihukum. Itu berkat yang lebih besar. Dan kalau berkat yang terbesar ini sudah kita dapat, tidakkah itu harus berujung dengan pelayanan kepada Yesus? Akhir dari keselamatan adalah pelayanan. Masing-masing dapat melayani Kristus dengan cara terbaik menurut kemampuannya sendiri. Kalau kamu rasakan kebaikan Tuhan, layani Tuhan sungguh-sungguh. Jadi pemusik, jadi pemusik sungguh-sungguh. Jadi guru sekolah minggu, jadi guru sekolah minggu sungguh-sungguh. Jadi penyanyi, WL, singer, lakukan sungguh-sungguh. Choir, paduan suara, vokal group, lakukan sungguh-sungguh. Bukan untuk cari apa-apa, bukan untuk dapat apa-apa, tapi karena sudah dapat apa-apa dan banyak dari Tuhan. Itu wujud terima kasih kita pada Tuhan. Kita punya karunia dan kemampuan berbeda, tapi melayani adalah kewajiban. Semua yang pernah merasakan cinta kasih Tuhan harus berujung dalam pelayanan.